Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kak Kesi percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Sudah siap untuk beribadah di rumah? Eits, apa biasanya? Sudah mandi? Sudah siapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan dan pakai baju yang rapi. Oke, sebelum kita mulaikan ibadah sore hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya dan ikuti Kak Kesi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur. Tuhan sudah tolong kami sampai hari ini. Dan sekarang kami mau beribadah ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini Kak Kesi ditemani oleh Kak Neta dan Kak Cila. Oke, siapa yang senang sore hari ini? Mana angkat tangannya? Siapa yang senang? Kita di sini senang, adik-adik yang di rumah juga pasti senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang. Lagi kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, putar badan. Puji Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, firman Tuhan sore hari ini dibawakan oleh Tante Dayu. Selamat sore adik-adik. Salam sejahtera. Puji Tuhan adik-adik. Sore hari ini kembali Tuhan mempertemukan kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tante yakin semuanya sudah siap. Puji Tuhan. Oh, semuanya sudah siap ya. Adik-adik, sore hari ini sungguh kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita mendapat kesempatan untuk beribadah. Terlebih-lebih kalau adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Wow, berkat Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan adik-adik. Sore hari ini Tante akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul
pasal 9 ayat 36 sampai 43. Nah, judul firman Tuhan kalian sore hari ini adalah tugas sebagai anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sudah dicatat? Puji Tuhan, adik-adik ya. Nah, coba dengar dulu tante ya. Di dalam Alkitab, di Kisah Rasul 9 tadi, adik-adik, ayat yang ke-36. Nah, di situ dikisahkan bahwa ada seorang perempuan murid Tuhan yang bernama Tabita. Nah, Tabita ini juga disebut dalam bahasa Yunaninya itu namanya Dorcas. Ayo, siapa tadi? Ya, namanya adalah Tabita atau Dorcas. Nah, Tabita ini sungguh sangat suka melakukan perbuatan baik, adik-adik. Dia rajin berbagi. Ya, adik-adik ya. Nah, Tabita ini adalah seorang wanita yang pandai membuat pakaian. Menjahit, adik-adik ya. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari, pandai menjahit. Nah, karena kepandaiannya itu dan karena dia merasa bersyukur diberi kepandaian oleh Tuhan, dia melakukan hal-hal yang baik, yaitu dengan membagi-bagikan pakaian yang dia buat. Dia bagikan kepada orang. Dia juga suka, selain membagi pakaian, juga dia suka menyumbang, adik-adik. Nah, ini adalah satu hal yang penting sore hari ini, adik-adik, untuk kita perhatikan ya. Dia rajin, dia suka melakukan perbuatan baik, berbagi dengan yang lain, adik-adik. Nah, suatu saat adik-adik, Tabita ini mengalami sakit. Ya, adik-adik, dia sakit. Ayo, siapa yang pernah sakit? Oh, tidak enak kan? Kalau sakit itu tidak enak, adik-adik. Oh, mau minum tidak enak, mau tidur tidak bisa, adik-adik. Mau makan tidak bisa, adik-adik ya. Wah, tidak enak. Sakit itu tidak enak. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, kembali kepada kisah Tabita, adik-adik. Tabita ini jatuh sakit. Bahkan sampai dia meninggal, adik-adik. Sakit lalu meninggal. Aduh, banyak orang menjadi sedih, adik-adik. Semuanya orang yang kenal dengan Tabita itu menjadi sedih. Pada saat itu, ketika dia meninggal, kemudian jenazahnya itu dibawa ke lantai atas, dibawa ke atas, dibaringkan di atas oleh teman-temannya, oleh murid-murid Tuhan di sana. Nah, kemudian pada saat itu di Lida, nah, Lida itu adalah nama tempat yang dekat dengan Yope, tempatnya Tabita, adik-adik ya. Nah, di Lida itu, adik-adik, ada Om Petrus, Bapak Petrus sedang melakukan pelayanan di sana. Nah, murid-murid Tuhan yang ada di Yope lalu mengutus 2 orang murid untuk mencari, datang kepada Bapak Petrus atau Om Petrus ke Lida. Jadi ada 2 orang murid diutus ke sana untuk meminta supaya Bapak Petrus ini datang ke Yope, tempat Ibu Tabita tadi, ya. Kemudian Petrus ketika diminta untuk datang, Bapak Petrus ini
segera dia bergegas berkemas lalu datang ke Yope, ya, menemui Ibu Tabita. Nah, sesampai di sana, adik-adik, sesampai di Yope, tempatnya Tante Tabita ini, Ibu Tabita ini, di situ sudah ramai orang-orang dengan para janda membawa pakaian yang pernah diberikan oleh Tabita, adik-adik ya. Mereka menunjukkan kepada Petrus kesedihannya dan membawa pakaian yang diberikan oleh Tabita pada masa hidupnya, ya. Nah, Bapak Petrus saat itu meminta mereka keluar dulu. Mereka disuruh keluar, lalu Bapak Petrus mendekati Tabita. Kemudian Bapak Petrus di sana berdoa, adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tabita itu hidup lagi. Nah, ketika itu dia selesai berdoa, adik-adik, Bapak Petrus langsung berkata kepada Tabita yang sudah meninggal itu, adik-adik, Tabita, bangkitlah. Demikian kata Bapak Petrus. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi? Wow, luar biasa, adik-adik. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam Bapak Petrus itu luar biasa, adik-adik. Ya, ketika Bapak Petrus mengatakan, Tabita, bangkitlah. Perlahan-lahan mata Ibu Tabita terbuka, adik-adik. Ayo adik-adik, senang apa enggak? Kalau keluarga kita yang sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, lalu hidup lagi. Senang apa enggak? Oh, pasti senang, adik-adik. Pasti senang, luar biasa, adik-adik ya. Lalu Bapak Petrus memegang tangan Tabita, membantunya untuk dia bangun. Nah, adik-adik, peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang, adik-adik ya. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang di Yope itu. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam Bapak Petrus yang membangkitkan Ibu Tabita ya. Ibu Tabita yang tadinya rajin semasa hidupnya, rajin berbagi, rajin membantu orang. Saat itu betul-betul hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa, adik-adik. Nah, nanti tekankan lagi bahwa peristiwa itu disaksikan banyak orang, adik-adik. Tabita yang sudah mati, yang sudah meninggal itu bangkit, hidup lagi, adik-adik ya. Dan oleh sebab itu, saat banyak orang yang melihat peristiwa itu menjadi percaya kepada Tuhan, adik-adik ya. Nah, sore hari ini ada pelajaran penting bagi kita melalui firman Tuhan sore hari ini, adik-adik ya, bahwa kita juga harus mencontoh kehidupan Ibu atau Tante Tabita ini. Ya, dia bisa menjahit, bisa membuat pakaian. Nah, itu dia persembahkan kepada Tuhan dengan cara dia memberikan kepada orang lain, orang di sekitarnya. Dia berbagi, adik-adik ya. Dia berbagi, dia suka menyumbang. Adik-adik, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari kehidupan Ibu Tabita. Dia rajin. Dikatakan bahwa di ayatnya yang 36, dia itu adalah murid Tuhan. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia menurut kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan banyak perbuatan baik.
adik-adik ya. Nah, itulah yang harus kita contoh dan teladani sore hari ini. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Tentu percaya Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Nah, adik-adik, sebelum Tante kembalikan kepada Kak Casey, Tante ingatkan untuk nanti adik-adik membaca, menghafalkan, dan melakukan ayat hafalan ini ya. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Yang bunyinya di situ, kita harus membantu orang-orang lemah. Nah, ini ya, singkat supaya adik-adik cepat menghafal, cepat melakukannya, ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Kita harus membantu orang-orang lemah. Puji Tuhan, Tante kembalikan kepada Kak Casey. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Kita mau belajar dari pribadi yang bernama Tabita. Siapa hayo nama lainnya tadi? Nama lainnya adalah Dorcas. Dia kenapa sih Dorcas itu? Dia kenapa adik-adik? Ya, dia rajin bekerja. Dia memberi yang baik buat semua orang. Sehingga hidupnya ketika menjadi berkat buat banyak orang, orang pun mengasihi dia. Dan Kak Casey yakin nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik di rumah juga ya, harus rajin, harus menjadi berkat. Walaupun di rumah, jadi berkat juga buat papa mama dan buat sekitarnya. Oke, kita siap memuji Tuhan. Musik! Jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Siap-siap, jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan.
Puji Tuhan, sore hari ini kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Dayu akan menutup di dalam doa. Mari adik-adik, kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk kami menjadi anak yang rajin dalam melakukan perbuatan baik. Tuhanlah yang menolong kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami, memberkati papa mama, adik kakak, dan semua orang yang berinteraksi dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.